seluruh unsur ujian sudah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Muis untuk memimpin jalannya skenario ujian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Ya, baik. Kita menuju ke Pak Agus Salim ya. Ya, Pak. Pak Agus. Saya sapa dulu Ibu Suleha Husnan yang saat ini bertindak selaku mentor dari Pak Agus Salim. Sebentar akan ada tugas setelah dilakukan seminar. Baik, Pak Agus, yang dipresentasikan itu sampaikan identitas kita, kemudian latar belakang munculnya isu atau adanya isu atau identifikasi masalah, kemudian ada tools atau alat-alat analisisnya apa saja digunakan sehingga bisa memunculkan satu core isu, kemudian ke kegiatan. Ya, Pak. Kegiatan itu dibacakan saja kegiatan 1 sampai yang kegiatan inti itu saja yang dijelaskan lebih detail lagi ya. Kalau kegiatan 1 membaca sederhana saja, yang kegiatan inti itu lebih detail agar penguji kita bisa memilah atau memberikan masukan nanti ya untuk kesempurnaan daripada rancangan aktualisasi ini. Untuk itu 15 maksimalnya ya Pak Agus. Mulai dari sekarang silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Randa Novalina MM, selaku Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Tengah, selaku juga penguji saya. Yang saya hormati Bapak Muis, SHMM, selaku moderator juga coach saya. Yang saya hormati Ibu Suleha Husnan SH, selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, juga sebagai mentor saya. Yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat SBA, selaku PIC, Angkatan 84, juga evaluator. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Agus Salim Alirman. Jabatan saya ahli pertama penata komputer. Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. NDH nomor 3. Okay. Selanjutnya di sini saya coba mengangkat sebuah rancangan yaitu optimalisasi informasi data barang di daerah melalui label QR code berbasis Android pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya yang melatar belakangi saya sendiri yaitu pertama di sini ada peraturan Kepala Lembaga Administrasi nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dan terakhir itu revolusi industri yang kita tahu peran teknologi dalam mempermudah pekerjaan. Sehingga ada juga saat ini disebut dengan Society 5.0 yang berarti pemanfaatan dari teknologi revolusi industri itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada 3 isu yang saya identifikasi di bidang saya, khususnya di bidang keuangan dan aset. Yang pertama itu sering terlambatnya pelaporan aset sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian isu yang kedua, sering terlambatnya proses penginputan aset sekolah ke dalam sistem informasi manajemen daerah atau biasa dikenal dengan SIMDA. Kemudian isu yang ketiga, belum optimalnya informasi yang dihasilkan dari pelabelan manual barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, di sini saya menggunakan analisis APKL untuk menyaring dari ketiga isu yang saya dapatkan di bidang saya. Dari ketiga isu itu, ada 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu yang pertama, kemudian isu yang ketiga. Nah, selanjutnya lagi, untuk penentuan prioritas dalam penyelesaian isu, di sini menggunakan teknik USG, urgensi, dan mentor. Dari hasil penentuan prioritas ini, tingkat yang paling tinggi yaitu isu kedua. Sehingga ditemukan core issue atau isu inti yaitu belum optimalnya informasi yang dihasilkan dari pelabelan manual barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya dampak isu. Isu ini akan berdampak pada penggunaan barang milik daerah yang tidak terkontrol sehingga bisa menimbulkan penyalahgunaan hingga penyelewengan dan yang mengakibatkan pada kerugian instansi daerah hingga negara. Nah, adapun gagasan yang coba saya ambil untuk menyelesaikan isu ini yaitu optimalisasi informasi data barang milik daerah melalui label QR code berbasis Android pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai. Selanjutnya di sini ada tujuannya. Tujuan yang pertama itu melihat dampak di atas. Next. Oke, saya lanjut Pak. Nah, kegiatan aja. Di sini ada rancangan kegiatan. Di sini ada 7 kegiatan yang coba saya rancang. Yang pertama itu kegiatan pertama konsultasi dengan mentor atau atasan langsung. Kemudian kegiatan kedua mengumpulkan referensi. Kemudian kegiatan ketiga itu membangun sebuah sistem scan radar QR code berbasis Android. Kemudian yang keempat itu membuat petunjuk penggunaan sistem. Kemudian yang kelima menerapkan sistem. Dan yang keenam itu melakukan survei pengguna. Dan yang terakhir itu evaluasi hasil akhir. Nah, dari kegiatan tadi, di sini ada tahap-tahapnya. Dari tahap kegiatan pertama itu tahap pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi, kemudian melakukan jadwal konsultasi, kemudian selanjutnya meminta bimbingan dan arahan dari mentor langsung, kemudian meminta persetujuan kegiatan aktualisasi. Kemudian kegiatan kedua, tahap pertamanya itu mencari referensi dari berbagai sumber, dalam hal ini internet, kemudian berdiskusi dengan rekan kerja, setelah selesai kemudian membuat resumenya. Nah, tahapan selanjutnya, pada kegiatan selanjutnya yaitu membangun sebuah sistem scan radar QR code berbasis Android. Di sini melakukan menganalisa kebutuhan sistem, kemudian melakukan perancangan sistem, mendesain sistem, kemudian melakukan uji coba mandiri. Kemudian untuk kegiatan keempat, tahapannya itu yaitu menyusun petunjuk penggunaan, kemudian mendesain petunjuk penggunaan, dan terakhir itu tahapannya mencetak petunjuk penggunaan. Selanjutnya di kegiatan kelima, yaitu penerapan. Yang pertama itu persiapan, yaitu mempersiapkan bahan-bahan, kemudian melakukan implementasi. Jadi, setelah kegiatan diterapkan, setelah ini rancangan diterapkan, di sini membuat kuesioner kepuasan pengguna. Setelah itu melakukan kegiatan survei dengan cara membagikan kuesioner. Kemudian yang tahapan terakhir itu mengumpulkan hasil survei. Nah, untuk kegiatan berikutnya atau kegiatan terakhir yaitu evaluasi hasil akhir. Tahapannya itu yang pertama mengecek time schedule dan output kegiatan yang telah dihasilkan. Kemudian menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir itu melaporkan hasil kegiatan kepada atasan. Adapun kegiatan inti dari rancangan ini yaitu penerapan sistem di lingkungan sekolah, yaitu implementasi. Di sini ada akuntabilitas, yaitu mengandung nilai tanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian kejelasan terhadap tujuan atau kinerja yang diharapkan instansi sesuai dengan misi organisasi. Kemudian konsisten, pada tahap ini bisa menjadi jaminan stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Kemudian nasionalisme, di sini ada ketuhanan, nilai ketuhanan, di mana setiap melakukan kegiatan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Kemudian etika publik, dalam etika publik ini membuat keputusan berdasarkan prinsip kalian. Di sini karena saya sarjana komputer jadi SPOM, maka sesuaikan dengan keahlian saya. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, yaitu hasil yang diharapkan itu agar informasi lebih cepat dan jelas. Kemudian komitmen itu efektif, dalam pelaksanaannya bisa efektif, kemudian efisien, tidak mengganggu atau dalam pelaksanaannya tidak mengganggu waktu dari pengguna barang itu sendiri. Kemudian inovatif, di
di sini karena saya membuat sebuah rancangan baru, diharapkan bisa masuk ke dalam nilai inovatif. Kemudian orientasi mutu. Di sini berorientasi pada hasil. Kemudian ada anti korupsi yaitu mandiri. Dalam hal ini tidak bergantung pada orang lain, bisa dikerjakan sendiri. Kemudian tanggung jawab saya yaitu wajib bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, dan kerja keras yang didasari dengan kemampuan atau kemauan untuk bekerja. Kemudian di sini ada nilai manajemen mata pelatihan manajemen ASN yaitu nilai tanggung jawab masuk. Kemudian pelayanan publik sebagai ASN juga sebagai pelayan publik, kita memberikan layanan agar informasi yang dihasilkan dari rancangan ini bisa lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian WOG di sini dalam artian berkolaborasi atau berkoordinasi dengan biasa di instansi itu ada namanya pengurus barang, berkolaborasi untuk melakukan penerapan kegiatan ini. Selanjutnya timeline dari rancangan saya itu konsultasi dan saya lanjut. Gambaran rancangan sistem itu jadi seperti ini contoh gambarannya. Di sini ada pengguna, kemudian laptop dianalogikan sebagai barang milik daerah, kemudian kita bisa scan barcode yang kita buat atau QR code yang kita buat, dan hasilnya itu bisa langsung tampil di handphone seperti nomor registrasi, nama aset, tahun pengadaan, harga aset, nama pengguna, nomor NIP, nomor HP, tanggal mulai digunakan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke Pak Muiz selaku moderator dari Kors. Terima kasih Pak Agus mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Kita ke Ibu Sulaya selaku mentor dari Pak Agus untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang tadi kita sudah saksikan dan dipresentasikan oleh Pak Agus. Untuk itu diberi waktu maksimal 5 menit pada Ibu Sulaya selaku mentor. Silakan. Mute-nya dulu, suaranya dulu. On mute-nya dulu. Oke, apa yang terjadi lagi? Halo, ya, iya Pak Bunda, ya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah diberikan kepada saya selaku mentor dari Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Muiz yang telah memberikan. Halo. Iya, Ibu lanjut aja. Iya, makasih. Iya. Ya. Jadi saya selaku mentor dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yaitu menyetujui apa yang disampaikan, apa yang rancangan yang telah dirancang oleh Pak Agus, yaitu mengoptimalisasi informasi data barang. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat menyetujui karena mengingat keadaan di lapangan yang belum optimal untuk pengurusan barang milik daerah. Jadi selaku mentor dari dinas sangat menyetujui Pak Kos. Itu aja, Bu Zuleha ya. Iya. Oke, iya, baik. Iya. Terima kasih banyak dukungannya ya. Terima kasih banyak tentang ya optimalisasinya. Baik, kita sebelum ke Ibu Pemudi, Pak Agus, kegiatan satunya itu sebagai teman-teman sebelumnya kita gabung pada kegiatan persiapan ya. Jadi kan dia tahapan ya. Kegiatan satunya ya. Konsultasi itu jadikan dia sebagai tahapan dari persiapan. Siap.
Ya. Kita ke Ibu Pemuji, Ibu Kaban, Ibu Navalina Wiswasdewa, MN. Untuk itu kami silakan sudah memberikan beberapa hal yang bisa akan rancangan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal komentar yang saya hormati, Agus, ya. yang saya hormati dan Saudara Agus Salim peserta latsar kita yang saya banggakan, ya. Yang pertama saya memang Agus ini layak untuk kita banggakan, ya. Aktualisasinya menurut saya berkualitas dan itu menjawab persoalan yang ada di organisasinya. Lalu dibandingkan dengan yang lain, ya, peserta yang lain terlihat memang Agus ini lebih sistematis, ya. Lebih sistematis, kegiatannya memang lebih berkualitas, ya, tahapan-tahapannya. Ya, oke. Ini sama dengan PKP menurut saya, ya. Jadi kalau ada PKP yang masih ngurus-ngurus soal arsip, Pak Muiz mendingan jangan diterima gitu. Kalau kebetulan Pak Muiz menjadi coach dari PKP, kalau kualitasnya sama dengan anak-anak latsar, ya jangan gitu. Jangan direkomendasikan gitu. Mereka harus ditantang lebih tinggi lagi dari anak-anak latsar. Oke, Agus, ya, terima kasih. Saya tadinya mau tanya soal sistem barcode-nya, tapi tadi sudah terlihat jelas. Ini bisa direplikasi nggak, Gus? Iya, Ibu, bisa. Ya. Bisa, ya? Iya. Sistem replikasinya bagaimana? Tinggal copy sistem atau harus seperti apa? Jadi, Ibu, untuk replikasi sistemnya itu, di sini saya coba kemarin cari cara untuk sistem yang saya buat ini kan Android, basis Android. Saya coba memasukkan ke Play Store sehingga bisa diakses. Dan kemarin saya coba cari yang free, masih belum ada jalan. Ada yang berbayar, cuma ya lumayan sih 200 ribuan untuk posting satu aplikasi ke Play Store. Tapi enggak, untuk sebenarnya begini loh, Gus, kalau saya mau replikasi gimana caranya? Untuk pembuatan barcode-nya sendiri, itu kan disesuaikan dengan data-data yang sudah ada. Jadi kita buatkan dulu barcode labelnya atau QR code-nya. Nanti kita tempelkan ke setiap barang milik daerah. Setelah itu baru kita bisa akses melalui handphone atau Android itu sendiri. Oke, enggak, maksud saya sistem untuk membuat barcode itu gimana caranya? Bisa direplikasi nggak? Kan nggak mungkin, misalkan saya mau bikin itu di kantor saya, nggak mungkin Agus ke kantor saya gitu. Gimana caranya supaya di kantor saya juga seperti itu? Bisa, Ibu, bisa. Bisa gimana caranya? Kalau caranya itu, Ibu, kalau saya mungkin dari kan biasa di setiap instansi ada pengurus barang. Jadi mungkin dia dipandu untuk pembuatan QR code-nya itu saja, dan untuk aplikasi Android-nya itu sudah ada nanti disiapkan. Oke, aplikasi Android-nya kamu yang buat. Iya, untuk saat ini saya membuat. Oke, terus QR code-nya nanti dipandu, ya? Iya, siap, Ibu. Oke, kalau begitu masuk di dalam salah satu kegiatanmu, ya, melakukan pendampingan pembuatan pendampingan replikasi, ya, pendataan barang milik daerah melalui barcode label QR code kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kamu Harus mau siap, bilang Pak. apa? Siap, Pak. Bilang apa? Ya, bisa nggak? Bisa, Ibu, insya Allah bisa. Tapi kalau mengingat waktu, Ibu, mengingat waktu. Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau udah selesai, saya mau apa? Saya mau kejar dibalut, jauh lah kamu dibalut. Mat, bisa nggak ini, Mat? Iya, Bu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Tantangan buat kamu. Siap, Ibu, siap. Siap, insya Allah bisa, Ibu. Siap. Awas loh, harus bagus, ya. Siap, Ibu, siap. Oke. Jadi seperti itu. Nanti, ya, saya ini sebenarnya pengen kamu tuh challenge-mu banyak sebenarnya di dalam kepala saya, pengen saya kasih, cuman kasihan aja habis dampingi BPSDM. Saya pengen kamu juga sosialisasi ke perangkat daerah di tempatmu.
Tapi waktumu udah cukup ya? Iya, Emang Ibu. sosialisasi lama? Hah? Mungkin dari segi waktu. Gini. Oke. Terus saya paham waktumu. Tapi yang paling penting dari semua ini, yang pertama untuk konsul jadikan persiapan, ya kegiatan persiapan plus yang mengumpulkan referensi, kegiatan mengumpulkan referensimu itu adalah tahapan dari persiapan. Siap, Ibu, siap. Ya, yang lainnya oke, yang lainnya sudah boleh seperti ini berurut. Plus 1 pendampingan kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Siap, Ibu. Siap. Oke, ini challenge saja. Challenge saja. Kalau kamu bisa, saya kasih nilai kamu bagus. Siap, Ibu. Makasih. Saya bilang di depan. Saya janji di depan ya. Asal begini. Challenge-nya kalau kamu bisa mensosialisasikan ini ke perangkat daerah di tempatmu di Banggai Laut, ya, ngumpulin para pengurus barangnya, sosialisasikan ini supaya mereka juga lakukan hal sama, kamu hebat. Siap, Ibu. Challenge saya itu. Siap. Oke, kamu itu Rahmat tuh. Dukung sepenuhnya. Ya, Ibu. Saya mungkin Ibu sekalian minta bantuan sama Ibu Sulaiha. Kebetulan kan kepala subbagian saya, jadi mungkin bisa dibantu tuh. Saya namanya kebijakan, saya tidak bisa apa-apa, Ibu. Oke. Zuleha tolong dibantu lah Bu Zuleha. Ini untuk Banggai Laut yang maju jaya ke depan gitu. Ada yang pintar begini, ada yang punya inovasi, di-share gitu. Jangan tunggu nanti ada yang ikut latsar, ada yang ikut PKA PKP, baru inovasinya di-share. Justru ini udah ada jelas di-share. Masa saya yang provinsi saja mau? Gitu kan? Jadi untuk mau lakukan penataan aset secara berbarengan, rapi sama-sama, kenapa harus tunggu ikut pelatihan lagi? Share aja Agus punya ini ke teman-teman perangkat daerah yang lain. Ya, Bu. Iya. Nah, bila perlu pada saat sosialisasi nanti undang sekda minimal deh. Ya, undang Agus sosialisasi gitu, biar Pak Bupati, biar Pak Sekda, Pak Wabub tahu ada orang kayak Agus gitu bisa bantu. Asal di-share, jangan disimpan sendiri. Rekonsiliasi aset, Bu, bisa dititipkan. Iya. BPKD gitu, undang BPKD-nya. Iya, Bu. Iya, kami dari Dinas Pendidikan tetap mendukung. Itu perencanaan kita itu kemarin kan dipertanyakan sama saya aja, saya bilang kita coba dulu dalam satu sekolah dalam wilayah Kecamatan Banggai. Kalau memang ada hasil kita ajukan di BPKD. Oke, sip, bolehlah ya, bolehlah. Gitu, harus didukung. Tapi hadirkan BPKD juga di dalam sosialisasi itu supaya BPKD bisa lihat. Ya. Oke. Oke, saya tidak tanya apa-apa lagi. Sukses buat kamu. Good luck. Jangan lupa. Ya, jangan lupa pendampingan untuk BPSDM. Hubungi Pak Muiz, jadwalnya kapan, sampaikan kepada Pak Muiz supaya nanti Pak Muiz dengan Pak Rahmat bisa koordinasi untuk sampaikan ke saya juga pengen lihat. Iya, sudah siap. Supaya kita juga bisa tentukan tuh pesertanya siapa di teknis. Ibu, siap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan selaku penguji, sangat luar biasa ya Pak Agus. Agus harus tetap tahu adalah andalannya. Harus lakukan itu ya. Ya, izin saja sama mentormu, bisa ya. Oke deh, nanti ada Pak Rahmat yang presentasi dengan saya juga ya. Oke deh. Ya, terima kasih. Saya kira itu ya presentasi yang disampaikan oleh Pak Agus yang luar biasa ini, yang bisa membuat organisasi lain bisa jaya juga, termasuk provinsi punya. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Pak Host, Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Muiz selaku coach dan pembimbing dari Pak Agus, dan terima kasih pada Ibu Dr. Anda Novalina. Tantangannya saya nggak ikut latsar tapi ikut ditantang. Nanti saya tunggu Pak Agus ya. Terima kasih Bu Zuleha selaku mentor sudah bersedia hadir untuk mendampingi Pak Agus untuk melaksanakan ujian telah dilaksanakan. Untuk itu secara hormat saya minta Ibu Zuleha dan Pak Agus untuk meninggalkan ruangan ujian dan kita akan berganti pada peserta yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.